Kalian merasa nggak sih sebagai pedagang kecil ataupun UMKM yang skopnya kecil sangat dirugikan dengan adanya Alfamart dan Indomaret di Indonesia? Kalau saya sendiri sebagai eh, pengusaha kecil, retail kecil, merasa bahwa adanya Alfamart dan Indomaret itu berpengaruh terhadap omset harian saya pribadi. Nah, pada kali ini kita akan bahas tentang analisis ekonomi, terutama pengaruh Alfamart dan Indomaret terhadap warung-warung kecil seperti kita. Kita lihat terlebih dahulu fenomena dalam beberapa dekade terakhir ini. Minimarket modern seperti Alfamart dan Indomaret mengalami ekspansi yang sangat masif di seluruh Indonesia, bahkan hingga ke desa dan pinggiran kota. Hingga 2024, total gerai Indomaret dan Alfamart melebihi 35.000 cabang di Indonesia, menjadi salah satu negara menjadi Indonesia sebagai menjadikan Indonesia sebagai salah satu penetrasi retail modern tertinggi di Asia Tenggara. Apa sih dampaknya terhadap kita, terhadap warung-warung kecil seperti kita ini, warung-warung kelontong seperti kita ini? Yang pertama yaitu pastilah yang paling berdampak itulah penurunan omset. Warung kecil mengalami penurunan omset sampai 20 sampai dari 20 sampai 50% ketika saya lihat seperti itu di daerah-daerah baru yang dibuka cabang Alfamart itu. Kemudian konsumen lebih memilih minimarket karena kenapa kok seperti itu ya? Ini pertimbangannya. Kenapa orang-orang lebih memilih minimarket? Karena harga lebih stabil, ada diskon-diskonan, produk lengkap dan konsisten, suasana toko nyaman, ber-AC dan semacamnya. Kemudian sistem pembayaran non tunai dan semacamnya, ada kartu kredit dan semacamnya. Itu yang menarik buat mereka konsumen. Jadi kita sebagai badan kecil yang tidak memiliki fitur tersebut merasa tertinggal. Kemudian yang kedua yaitu disrupsi pola belanja masyarakat. Minimarket memindahkan pola konsumsi dari warung ke tempat yang lebih terstandarisasi. Ini mengikis interaksi sosial dan kepercayaan lokal yang dulu menjadi kekuatan utama warung. Kemudian yang ketiga yaitu ketimpangan skala ekonomi. Alfamart, Indomaret memiliki rantai pasok terintegrasi, misalkan seperti itu. Akses ke produsen langsung, harga grosir yang lebih rendah, warung kecil tidak mampu bersaing dalam struktur biaya dan skala pembelian. Tidak seperti Alfamart. Kemudian namun ada sisi positifnya, selain ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya yaitu peluang adaptasi dan modernisasi. Beberapa warung yang bertransparansi meniru sistem rak, kemudian pencatatan serta ada kiris mampu bertahan bahkan berkembang. Kemudian Kemudian yang kedua yaitu sisi positifnya adalah kemitraan retail modern. Alfamart dan Indomaret membuka peluang franchise dan mitra binaan. Contoh yaitu Alfa Mikro, warung kecil bisa menjadi mitra dan mendapat akses produk grosir, branding, pelatihan manajemen dan semacamnya. Kemudian yang ketiga, efek positifnya efek disiplin pasar. Minimarket mendorong kompetisi sehat di aspek harga, pelayanan dan jam operasional yang memacu ataupun memicu warung kecil untuk meningkatkan daya saingnya. Jadi menjadi introspeksi diri bagi kita ya. Menjadi pelajaran bagi kita sehingga kita pun juga bisa berbenah untuk meniru sistem seperti itu. Kemudian yaitu rekomendasi kebijakan. Untuk pemerintah seharusnya membatasi
zonasi minimarket di lingkungan padat warung kecil. Seharusnya seperti itu. Kemudian mendorong program digitalisasi UMKM, kasir digital, manajemen stok, dan semacamnya. Kemudian subsidi pelatihan dan akses bahan pokok murah untuk warung. Seharusnya begitu pemerintah. Kalau mau membiarkan warung-warung modern seperti Alfamart dan Indomaret itu merajalela di Indonesia, maka imbangi dengan memberikan pelatihan, memberikan sesuatu yang berharga kepada warung-warung kecil seperti kita ini. Kemudian yang kita bisa pikirkan juga bagi warung kecil, sebagai posisi warung kecil, apa yang harus kita lakukan? Kita harus fokus pada nilai sosial dan fleksibilitas. Misalkan obrolan, pesanan customer, kemudian perluas layanan, jual pulsa, token, jajanan anak, jasa titip, kemudian gabung terhadap koperasi grosir atau komunitas UMKM lokal dan semacamnya. Jadi kita juga harus berbenah diri semacam seperti itu. Kemudian kita juga harus setidaknya melihat dan mempertimbangkan bagaimana pelayanan-pelayanan yang ada di model, walaupun secara tempat kita tidak bisa meniru, setidaknya pelayanan, kemudian produk-produknya bagaimana, kita harus tiru seperti itu. Jadi kesimpulannya, keberadaan Alfamart dan Indomaret memberikan tantangan yang serius bagi kelangsungan warung kecil, terutama dalam hal harga, kenyamanan, dan sistem operasional. Namun dengan pendekatan adaptif dan dukungan kebijakan publik, warung tradisional masih memang memiliki ruang dan daya saing, terutama di level komunitas agar rumput. Tapi juga pemerintah seharusnya memberikan fasilitas kepada kita warung kecil untuk berbenah, misalkan memberikan subsidi dan semacamnya. Kemarin ada semacam subsidi UMKM, kemudian bantuan UMKM dari pemerintah. Jujur saja, saya sebagai UMKM kecil di sini tidak merasakan nikmatnya subsidi itu atau bantuan-bantuan itu dari pemerintah. Tidak ada. Bisa dikatakan hilang uang anggaran untuk UMKM itu hilang, entah kemana nggak tahu. Ini yang perlu kalau mau maju Indonesia, ya itu yang paling penting, korupsi diatasi terlebih dahulu. Jadi demikian dari saya, semoga ini menjadi hal yang bermanfaat bagi kita. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.